Hai guys, balik lagi di channelku. Kali ini aku akan membawakan cerita tentang gangguan di sebuah asrama. Biar nggak lama-lama, langsung aku bacain ceritanya. Cerita ini bermula dari seorang mbak-mbak ya, dia itu kuliah, terus sekarang dia itu pindah ke asrama atau ya tempat di luar kampus gitu stay-nya, dan dia itu menceritakan bahwa dia mendapat gangguan ya. Dan begini ceritanya ya. Kejadiannya sewaktu awal kuliah, kampus saya mewajibkan asrama selama 1 tahun bersama. Baru setelah 1 tahun para mahasiswa boleh keluar dari asrama dan pindah ke kos. Sebetulnya saya cukup beruntung karena gedung asrama yang saya dapat adalah gedung yang paling baru. Jadi tidak seseram gedung yang lama kelihatannya, jadi bangunan baru gitu. Setelah itu, saya selalu menganggap kota tempat saya kuliah adalah destinasi wisata yang selalu menyenangkan untuk dikunjungi ketika akhir pekan. Sesuatu hari, salah satu teman SMA saya yang juga masuk kampus yang sama mengajak saya jalan-jalan keliling kota. Maklum, kita lagi norak-noraknya karena nggak nyangka akhirnya tinggal di kota yang selalu kita anggap tujuan untuk jalan-jalan di weekend. Akhirnya kami yang biasanya selalu pulang ke rumah setiap weekend memutuskan untuk nggak pulang dulu di hari Sabtu dan Minggu tersebut. Setelah pergi seharian, saya kirim pesan ke teman sekamar saya di asrama apakah mereka semua hari ini ada di asrama atau pergi menginap di kamar teman mereka yang lain atau di daerah asalnya. Jadi kalau orang yang tinggal di asrama itu kadang suka ngumpul sesama teman dari daerah kayak gitu ya. Jadi dia nanyain lagi di asrama atau di asrama yang sama-sama dari daerahnya gitu. Pesan saya tak kunjung dibalas, sedangkan hari semakin sore dan semakin malam. Saya agak panik karena asrama sepi dan di kamar hanya sendiri. Jadi dia di kamar asrama itu sendiri. Setelah menunggu waktu sudah menunjukkan jam 9 malam, suasana asrama makin sepi dan tidak ada tanda teman asrama yang akan datang. Jadi nggak ada teman yang datang nih, dia sendirian di asrama ya. Saya mencoba memberanikan diri, kalau harus tidur sendiri ya nggak masalah toh, cuma semalam ini, pikir saya saat ini. Jam sudah menunjukkan pukul 10 dan akhirnya saya memutuskan untuk tidur dan dengan posisi memeluk boneka menutup wajah saya. Jadi dia posisinya itu mungkin ketakutan, ditutuplah wajahnya ya pakai boneka. Saat setengah malam saya terbangun karena ada suara tertawa cekikikan tepat di belakang kuping saya. Saya langsung terbangun, tapi badan saya kaku, nggak bisa bergerak sama sekali. Untung posisi boneka saya benar-benar menutupi muka. Saya nggak berani untuk bangun saat itu. Saya paksakan untuk tidur lagi dan pura-pura tidak mendengar suara cekikan tersebut. Ketika pagi hari, saya siap-siap mau marahin teman sekamar saya yang saya pikir usil tadi malam. Setelah dicek, ternyata saya sendirian. Teman saya baru membalas pesan saya bahwa mereka menginap di kamar teman asal daerah mereka di gedung asrama lain setelah siang. Oh, setelah sekian lama, saya kira saat itu saya cuma mimpi dan tidak pernah cerita soal ini ke siapapun. Sampai suatu hari saat lebaran, ada keluarga yang memang bisa dibilang punya indera keenam. Saat kumpul keluarga, om saya itu bercanda sambil bilang, "Mbak Kun, yang di asrama waktu itu cuma iseng mau kenalan aja kok, gak jahat." Di situ saya speechless. Ternyata kejadian waktu itu bukan mimpi. Lalu di gedung asrama ini juga ada urban legend yang terkenal yaitu sapam terbang. Oh, ada sapam terbang. Konon katanya dulu ada sapam yang terbunuh saat memergoki maling di asrama. Setelah itu, arwah sapam tersebut akan mengetuk jendela kamar mahasiswa yang lupa menutup jendelanya di malam hari.
Salah satu teman sekamar saya punya kebiasaan belajar sampai ketiduran. Masalahnya, ketika dia ketiduran lalu bangun-bangun, dia akan pindah ke kasur tanpa ingat untuk menutup jendela. Nah, saya yang sering kali terbangun tengah malam karena mendengar ketukan jendela dan akhirnya bangun dan menutup jendela kamar, tapi untungnya saya tidak pernah diperlihatkan dengan wujudnya. Bahkan kadang saya pura-pura nggak dengar ketukan jendelanya karena males nggak mau diganggu tidurnya. Nah, itu dia dari Mbak Mawar ya yang pernah eh, punya pengalaman di asrama. Ya, memang asrama itu punya pengalaman yang macam-macam ya. Kadang asrama itu pun ya tidak mungkin yang plong-plong aja gitu. Padahal di asrama itu ya kalau misalnya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, yang mungkin tidak diganggu ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kita lagi down atau kita lagi kurang sehat biasanya sering diganggu. Jadi kemanapun kalian berada, minta permisi dulu, baca-baca sesuai agama masing-masing ya. Itu dia cerita dari Mbak Mawar tentang pengalaman mistis yang pernah dia alami diganggu di dalam asrama kampusnya. Ya guys ya, buat teman-teman yang mau cerita selanjutnya, jangan lupa di subscribe, like, dan di share ya, biar channelku terus berkembang. Makasih ya udah nonton.